Klarifikasi materi dan perubahannya adalah pemilahan materi berdasarkan suatu karakteristik serupa dan berbagai kemungkinan perubahan wujud atau karakteristik lainnya. Benda-benda di sekitar kita juga dapat berupa wujud padat, cair, atau gas. Semua benda tersebut adalah materi. Materi adalah suatu yang mempunyai massa dan dapat mengisi atau menempati suatu ruang. Berdasarkan wujudnya, materi dapat diklasifikasikan menjadi zat padat, cair, dan gas. Benda padat misalnya adalah logam-logaman. Zat cair meliputi air atau minyak, dan gas berupa udara, oksigen, dan sebagainya. Sementara itu, berdasarkan susunannya, materi yang ada di alam diklarifikasikan menjadi unsur, senyawa, dan campuran. Maksudnya, suatu materi dapat berarti zat tunggal atau murni. Bisa juga terdiri dari beberapa zat hingga campuran. Sifat-sifat benda secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu sifat fisika dan kimia. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik. Suatu zat sifat fisika termasuk di dalamnya bentuk, warna, bau, kekerasan, titik didih, titik beku, titik leleh, daya hantar, ukuran partikel, dan massa jenis. Sementara itu, sifat kimia adalah sifat zat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat termasuk untuk bereaksi secara kimia. Berdasarkan sifat benda tersebut, perubahan suatu materi dapat berlangsung melalui dua cara, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Komposisi materi yang berubah secara fisika juga tidak akan berubah, misalnya es yang mencair. Perubahan kimia adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Indikator alami adalah indikator yang berasal dari bahan-bahan alami yang telah diekstrakkan yang digunakan untuk mengetahui tingkat asam basa atau pH suatu larutan. Sebagai contoh, indikator alami asam basa dengan menggunakan kulit manggis. Pada warna kulit manggis dalam kondisi netral adalah ungu. Kemudian membagi ekstrak kulit manggis menjadi dua. Masing-masing mendapatkan tetesan dari larutan asam dan larutan basa. Pada larutan asam nantinya akan ada perubahan dari warna ungu menjadi kemerah-merahan. Sementara pada larutan basa akan terjadi perubahan warnanya dari ungu menjadi biru kehitaman. Sehingga pada penggunaan ekstrak kulit manggis juga sebagai indikator alami. Reaksi kimia adalah bagian integral dari teknologi, budaya, dan kehidupan manusia. Melebur besi, membuat gelas, menyeduh teh, serta membuat keju adalah beberapa contoh kegiatan yang menggabungkan reaksi kimia yang telah digabungkan selama ribuan tahun. Reaksi kimia sangat banyak di bumi, atmosfer, dan lautan. Reaksi kimia harus dibedakan dari perubahan fisik. Perubahan fisik meliputi perubahan keadaan seperti es batu mencair menjadi air, air menguap menjadi uap. Jika terjadi perubahan fisik, maka sifat fisik dari suatu zat akan berubah, tetapi identitas kimianya akan tetap sama. Ciri-ciri dari perubahan kimia adalah perubahan warna, perubahan suhu, masukan gas, emisi cahaya. Faktor-faktor reaksi kimia adalah konsentrasi reaktan, tekanan,
suhu, katalis, sifat reaktan, orientasi spesies yang bereaksi, luas permukaan, intensitas cahaya, sifat pelarut. Jenis reaksi kimia: reaksi pembakaran, reaksi kombinasi, reaksi dekomposisi, reaksi perpindahan, reaksi perpindahan ganda, reaksi presipitasi.